Sebanyak 1.906 pendaki di blacklist dalam pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari 1.906 pendaki yang di blacklist, ada nama penyanyi Firsa Besari yang ikut masuk dalam daftar. Daftar nama pendaki yang masuk blacklist itu dikeluarkan secara resmi oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR. Daftar blacklist diterbitkan karena para pendaki tersebut tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dikutip dari Tribun Jateng, sejak dibuka pada September lalu, usai pandemi COVID-19, pendaki yang naik ke Gunung Rinjani tercatat hingga 3.794 orang. Namun, 1.906 pendaki tidak mentaati SOP hingga masuk daftar blacklist. Untuk ketentuan mendaki Rinjani selama pandemi ini, hanya diizinkan 2 hari 1 malam saja. Pendaki juga wajib membawa pulang sampah yang mereka bawa. Sementara itu, Firsa Besari pun memberikan klarifikasi terkait namanya yang turut ada dalam daftar blacklist. Klarifikasi disampaikan Firsa melalui video yang diunggah di akun Instagramnya @firsabersari pada Selasa, 3 November 2020. Dalam klarifikasinya, Firsa mengakui bahwa ia dan tim dari Atap Negeri di blacklist oleh BTNGR. Firsa juga mengakui bahwa ia telah melanggar SOP pendakian di Gunung Rinjani, yakni melakukan double booking. Firsa menjelaskan, saat pendakian pada tanggal 11 Oktober, ia dan tim terkena badai yang cukup besar. Firsa akhirnya memutuskan untuk tinggal di Rinjani sampai badai akhirnya selesai. Pilihan stay ini membuat waktu pendakian pertama menjadi overtime, hingga Firsa Besari dan timnya masuk dalam daftar blacklist. Firsa pun menerangkan bahwa pihaknya telah menghubungi pihak BTNGR untuk konfirmasi serta mengakui kesalahannya. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan perihal apa yang terjadi di Gunung Rinjani. Mungkin beberapa dari kawan-kawan udah baca beritanya, mungkin beberapa kawan-kawan yang lain belum, tapi akan membaca beritanya karena biasanya hal seperti ini mudah sekali disebarkan dan menjadi viral. Tapi ya udahlah, saya akan mencoba menjelaskan. Ya benar, saya dan tim Atap Negeri yaitu Arsal Bahtiar, kami di blacklist dari Gunung Rinjani atas kesalahan kami sendiri, kesalahan saya. Kronologisnya adalah kami melakukan double booking waktu itu tanggal 11 dan 12 Oktober, juga 13 dan 14 Oktober. Karena sejauh ini Rinjani itu cuma boleh mendaki 2 hari 1 malam, dan kuota pendakian itu cuma boleh 45 orang apa ya kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 100 orang. Nah, karena waktu itu Arsal Bahtiar mendadak, dia ada kerjaan di Labuan Bajo, dan waktu itu saya takutkan dia nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang sesuai tanggal yang sudah kami tentukan untuk berangkat ke Rinjani. Akhirnya saya melakukan double booking dan menyerahkan pembukingan tersebut kepada keluarga porter yang ada di Sembalun, atau kawan-kawan porter yang ada di sana. Nah, setelah itu ternyata Arsal Bahtiar ini bisa berangkat ke Lombok seperti waktu yang awal, jadi 11-12. Akhirnya, waktu pendakiannya 11-12. Akhirnya kami berangkat ke Lombok tanggal 10 Oktober. Dan ketika kami mendaki, seperti yang mungkin beberapa dari kawan-kawan udah nonton di video Atap Negeri, kami terjebak angin kencang. Akhirnya saya cuma punya 3 pilihan, memaksakan lanjut untuk muncak, turun, atau stay. Kalau kami memaksakan lanjut, saya nggak siap dengan resikonya karena anginnya sangat kencang dan saya takut terjadi apa-apa sama tim. Kalau turun, hal tersebut berat dilakukan karena kami datang ke sana bukan cuma untuk mendaki, tapi juga untuk membuat video dokumenter untuk YouTube Atap Negeri. YouTube saya yang kontennya Atap Negeri. Jadi kami memutuskan mengambil risiko untuk stay. Jadi stay itu bukan karena dilama-lamain, tapi karena memang badai. Beberapa kawan-kawan yang mendaki di hari yang sama juga tahu sedang terjadi angin besar beberapa hari di sana. Dan ya akhirnya kami memutuskan untuk stay sampai udah cukup aman untuk ke atas. Dan sekali lagi itu adalah kesalahan dan kebodohan saya. Saya yang memimpin proyek ini, jadi saya yang mengambil keputusan dan itu mengakibatkan kami di blacklist. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya tahu saya di blacklist, dan saya juga tahu di blacklist sama seperti banyak dari kalian, yaitu dari media. Kawan-kawan yang ada di Sembalun pun nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin ya karena nggak tahu juga kali ya kalau saya dan tim kena blacklist. Akhirnya saya kaget. Terus hal yang pertama saya lakukan bukan membuat video ini, tapi langsung menghubungi pihak TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya menghubungi pihak mereka
dan tadi sekitar jam 5 sore WIB ya, jam 6 sore WITA, ngobrol sama pihak dari TNGR. Saya menjelaskan, saya mengaku itu kesalahan saya, dan saya juga bilang ke mereka apakah boleh saya membuat video seperti ini, karena saya takut berita yang tersebar malah jadi simpang siur, dan mereka juga mengizinkan. Jadi akhirnya ya ini video. Aduh, malah habis baterainya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua karena sudah mencontohkan hal yang tidak baik. Saya juga mau minta maaf kepada pihak TNGR karena sudah melanggar peraturan. Dan saya juga tadi dititipi pesan oleh pihak TNGR untuk menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kalian semua jangan meniru saya karena yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan kebodohan. Jadi sejauh ini cuma diperbolehkan 2 hari dan 1 malam di atas Gunung Rinjani. Taatilah, jangan sampai bernasib sama seperti saya. Dan jika setelah saya membuat video ini pun masih ada yang akan menghujat, saya terima. Silakan. Terima kasih banyak karena sudah rela menghabiskan waktu untuk menonton video ini. Sampai bertemu di jalur pendakian. Semoga kita dapat segera bertemu. Salam literasi, salam lestari. Firsa Besari. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.